Halo guys, saya Igede Rizpa Darmasrana dengan NIM 21151011066 dari Prodi Ilmu Komputer. Saya merupakan divisi web dari tim 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang progres akhir, pemahaman, dan kontribusi saya selama berada di tim HydroHealth, MBKM Smart Garden, PT Dago Engineering dengan FTK Uniksa. Langsung saja, saya mulai pertama dengan penjelasan tentang hidroponik. Nah, rancangan hidroponik ini dimulai dari diskusi desain dan tanaman yang akan ditanam pada hidroponik kami. Selanjutnya, dilakukan perancangan dan penyesuaian desain menggunakan sketsa. Nah, setelah rancangan selesai, kami review kembali dan kami revisi. Setelah plot semua rancangannya, baru kita melakukan perencanaan pembelian bahan berdasarkan desain dari hidroponik yang sudah dirancang. Dan juga tidak lupa kami membeli bibitnya untuk ditanam nanti. Nah, selanjutnya setelah perencanaan fix dan pendanaan disetujui, lalu kita membeli bahan yang sudah direncanakan tadi di RAB. Setelah bahan sampai, baru kita mengeksekusi bahan-bahan tersebut sesuai dengan desain yang sudah dibuat di bagian perancangan hidroponik yang dilakukan di site di Jinong Dalam itu sendiri. Setelah itu baru kita sembari melakukan perancangan hidroponik dan juga finishing, kita melakukan penyemaian karena hidroponik sudah bisa digunakan tapi dalam bentuk konvensional. Nah, langsung saja, ini merupakan desain hidroponik yang dirancang sebelumnya dan yang dikenal merupakan yang sudah diaplikasikan. Nah, kenapa memilih desain ini? Karena dari literatur yang kami baca bahwa desain seperti ini memiliki beberapa benefit, diantaranya dengan lahan yang lebih sedikit dibandingkan desain-desain lain bisa menghasilkan lebih banyak lubang untuk netpot nantinya. Selain itu juga desain ini mempermudah kita untuk merawat tanaman nantinya ketika sudah besar-besar. Selain itu juga dari literatur yang dibaca, desain seperti ini akan lebih mudah, bukan lebih mudah tapi lebih merata mendapatkan cahaya sinar matahari untuk tanaman. Selanjutnya, treatment tanaman yang akan dilakukan setelah semai pada hidroponik kami yaitu pemberian pH, penyesuaian pH dan nutrisi, yang dimana nutrisi yang kami berikan di antara 1100 sampai 1600 dan pH antara 5,5 sampai 6,5. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jenis tanaman yang kami punya, yang dimana data yang kami dapatkan berada dari internet, sehingga kami menyesuaikan dengan data yang sudah ada. Namun kami tetap catat di logbook ini agar mempermudah penyemaian selanjutnya, penanaman selanjutnya. Selain nutrisi dan pH, kami juga mencoba untuk mencatat suhu air, suhu udara, kelembapan, dan lain sebagainya. Next, kita lanjut ke core utama dari Smart Green Garden ini, yaitu PLTS. Nah, bagi yang belum tahu bahwa sebenarnya kami merancang Smart Green Garden ini full dari tenaga surya, sehingga perancangan PLTS ini dimulai dari diskusi dan analisis fitur yang sangat mendalam. Lalu dilakukan juga analisis pembebanan, di mana beban antara tim 1 dan tim 2 berbeda, namun PLTS hanya satu. Jadi kami harus menganalisis pembebanan agar menyesuaikan dengan nantinya spesifikasi dari alat-alat kelistrikan yang akan kami beli. Setelah itu kami menghitung spesifikasi kelistrikan untuk menyesuaikan barang yang akan kami beli. Nah, selanjutnya baru kita membuat SLD, single line diagram, untuk agar mempermudah nantinya untuk wiring diagramnya. Selanjutnya baru kita melakukan validasi analisis bersama expert. Nah, setelah semuanya selesai, baru kita melakukan pengadaan barang berupa PV, baterai, dan lain sebagainya. Setelah barang sampai, baru kita melakukan perakitan sistem di site langsung yang didampingi oleh Dijon sebagai expert di analisis, expert di PLTS. Nah, selanjutnya masuk ke dalam spesifikasi dari PLTS. Ini merupakan 4 core yang menjadi fondasi dari PLTS ini. Yang pertama yaitu solar panel yang kami gunakan berupa monokristalin dengan WP yaitu 425 WP, berjumlah 2 unit dengan total jadinya 850 WP. Nah, selanjutnya ada baterai yang kami gunakan berjenis PLA dengan 12 port 100 Ah yang kami gunakan yaitu berupa 4 unit dengan rangkaian 2 seri dan 2 paralel, sehingga mendapatkan total 24 volt dan 200 Ah. Selanjutnya ada SCC yang menghubungkan antara baterai dan PV
SCC yang kami gunakan yaitu berjenis MPPT 24 volt 40 ampere. Selanjutnya, karena beban kami tidak hanya DC, sehingga kita memerlukan inverter yang mengubah DC to AC yang memiliki daya 500 watt 24 volt to 220 volt. Selain itu, masih banyak spesifikasi yang tidak dapat saya jelaskan, di antaranya perkabelan, MCB dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan wiring diagram yang saya jelaskan tadi, yang merupakan salah satu workflow yang dibuat. Wiring diagram ini kita memvisualisasikan sebelum perakitan langsung di site, memvisualisasikan bagaimana jalur kabel dan bagaimana pembebanan dari PP ke SCC dan ke baterai dan lain sebagainya. Langsung saja kita lanjut ke IoT yang merupakan core dari Smart Grid Garden ini juga, yang dimana ini dimulai dengan diskusi dan analisis keperluan fitur yang didiskusikan sama-sama dengan tim dan juga mentor kami Kak Zaza. Lalu dilanjutkan dengan pengadaan barang. Setelah analisis keperluan fitur fix dan kami juga sudah mencari alat-alatnya yang sudah dicantumkan di RAB, baru pengadaan barang. Setelah barang sampai, kami melakukan perancangan desain atau wiring sistemnya berdasarkan wiring diagram tadi. Setelah perancangan selesai, baru kami testing seluruh perangkat untuk memastikan semua perangkat bekerja. Nah, setelah kami memastikan seluruh perangkat bekerja, baru kami lakukan perangkaian akhir serta uji coba di lapangan. Setelah itu kami menyesuaikan dengan studi kasus yang kami gunakan dan juga penyesuaian fitur pada web dan juga mobile. Nah, fitur-fitur yang kami kembangkan diantaranya monitoring tanaman yang menggunakan kamera yang juga terintegrasi AI. Selanjutnya ada sistem perlindungan tanaman dari hama yang untuk sekarang belum bekerja. Selanjutnya monitoring pH air. Selanjutnya ada platform berbasis web mobile untuk monitoring dan kontrolnya, sistem penyiraman pestisida dan nabati, sistem nutrisi cerdas, serta pemeriksaan suhu otomatis. Nah, ini merupakan rangkaian IoT dan ini kanan yang sudah diaplikasikan di lapangan. Langsung lanjut saja ke AI. Nah, di AI sendiri dimulai dari diskusi keperluan fitur di awal, lalu kami melakukan analisis dan riset terkait masalah yang ada pada komunitas di sini. Karena kami mempropos tanaman cabai, maka kami meriset pada tanaman cabai apa masalah yang ada sehingga mengakibatkan gagal panen pada petani cabai. Setelah menemukan masalah tersebut, kami memilih model yang sesuai dengan kebutuhan kami, karena masalah yang ada pada komunitas cabai yang mengakibatkan gagal panen diantaranya hama dan juga penyakit tanaman, maka kami mengusulkan ada klasifikasi untuk penyakit tanaman dan juga object tracing untuk hama. Nah, setelah pemilihan model, baru kita mencari dataset yang sesuai. Nah, dataset yang kami cari berasal dari Kaggle dan juga RoboFlow yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, setelah dataset didapatkan, kami mulai labeling. Nah, setelah labeling dan juga data cleaning pastinya, kita melanjutkan dengan mengatur hiperparameter dari data-data yang sudah ada. Selanjutnya, kita melakukan training dan juga validasi. Setelah mendapatkan akurasi yang sesuai dengan keinginan dan sudah bekerja, baru kita deploy ke PPS. Nah, ini lebih detailnya dimana object detection dan classification menjadi core dari AI ini. Object detection sendiri menggunakan model YOLO V8 versi 8N dengan datasetnya berasal dari RoboFlow yang sudah di labeling dengan kelas yang didapatkan yaitu sebanyak 10 kelas dengan akurasi 95%. Selanjutnya classification menggunakan ResNet 50 yang merupakan salah satu model CNN atau klasifikasi yang dimana datanya berasal dari Kaggle berjumlah 5 kelas dengan akurasi kurang lebih 80%. Langsung sekarang masuk ke mobile apps. Nah, di sini hampir sama dengan web yang dimulai dari diskusi keperluan fitur tentunya, lalu perancangan desain disesuaikan dengan fitur yang tadi, lalu review dan evaluasi desain bersama tim sebagai stakeholder kami. Lalu kami mulai develop front end dan juga back end-nya. Lalu selanjutnya kami melakukan testing fitur dan revisi konten yang sudah kami buat. Selanjutnya baru kita review dan deploy kembali dan terus berulang hingga tidak ada revisi lagi, baru kita launching. Nah, di mobile app sendiri yang saya ketahui stack teknologi yang digunakan yaitu Dart dari Flutter dan juga Firebase sebagai backend-nya. Nah, sekarang masuk ke web developer.
maksud saya web developing, dimana saya sendiri sebagai divisi web developing memulai project ini dengan di sini saya sebagai divisi web dev akan menjelaskan tentang metode pengembangan yang saya gunakan, workflow, rancangan UI UX, stack teknologi dan pengembangan webnya, dan terakhir akan saya show hasil dan bagaimana cara mendapatkan data dari real-time database maupun dari Fast API untuk klasifikasi. Langsung saja ke metode pengembangan. Metode pengembangan yang saya gunakan yaitu Agile, yang dimana metode ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada iterasi, kolaborasi tim, dan fleksibilitas dalam merespon perubahan. Seperti di gambar ini, metode Agile mulai dari plan, design, developing, test, deploy, review, dan dilakukan iterasi kembali sehingga tidak ada revisi baru kita launch. Nah, untuk workflow-nya sama seperti metode Agile dan juga workflow pada mobile apps sendiri, mulai dari diskusi beberapa fitur, pembuatan desain, review dan evaluasi desain, develop front end dan juga back end, testing fitur dan revisi konten, review dan deploy, dan terus berulang hingga tidak ada revisi kembali. Nah, langsung masuk saja ke rancangan UI UX desainnya. Saya membuatnya di Figma yang nantinya digunakan sebagai patokan untuk pembuatan web di bagian front end di web langsung. Mungkin langsung saja lanjut ke stack teknologi yang saya gunakan. Ya, stack teknologi yang saya gunakan diantaranya Next.js dari React dan juga TypeScript. Lalu untuk CSS-nya saya menggunakan Tailwind dan backend-nya saya menggunakan Firebase. Lalu dilanjutkan ke core dari web ini, yaitu sistem web monitoring dan controller. Nah, di sini ada kamera yang seharusnya memunculkan hasil dari object detection dan kamera kami. Lalu ada juga klasifikasi yang dimana yang dirancang oleh tim AI yang bisa mengklasifikasi jenis penyakit tanaman. Saya contohkan di sini, karena ini sudah berhasil. Nah, akan muncul gambar yang tadi dipilih dan akan muncul hasil klasifikasinya. Leaf squad 98%. Lanjut ke seksi selanjutnya yaitu kontrol hidroponik. Di sini user bisa menghidupkan dan mematikan alat yang ada di site, misalnya untuk pemberian pestisida. Jika kita hidupkan di sini, maka di Firebase sendiri listing pestisida akan bernilai true karena dihidupkan. Jika dimatikan, maka nilainya akan false. Nah, itu akan dikontrol melalui relay, dimana ketika ini dihidupkan maka relay juga akan hidup, dan jika dimatikan relay juga akan mati. Yang selanjutnya kita lanjut ke manajemen, di section manajemen tanaman. Di sini kita bisa melihat tanaman apa yang sedang kita tanam. Kita juga bisa menambahkan tanaman baru. Kita juga bisa melakukan aksi pada tanaman. Oke, kita lanjut dulu ke monitoring hidroponik. Oh ya, yang tadi itu juga masuk ke real-time database kami, yang dimana di status pertumbuhan ini nanti akan berubah. Tanggal panen dan tanggal tanam juga bisa diubah melalui aksi di sini. Nah, lanjut saja ke monitoring hidroponik. Di sini merupakan tempat untuk memonitoring baik itu sisa larutan, suhu, pH air dan pH air, nutrisi dan lain sebagainya. Di sini juga ditampilkan berupa chart untuk mengetahui history, dan juga ada speedometer untuk menunjukkan data saat ini. Saya tunjukkan juga chart di sini. Nah, di sini juga bisa di-download untuk chartnya. Bisa Excel, bisa PNG, langsung di-download di sini. Langsung saja lanjut ke log aktivitas. Nah, di sini mencatat aktivitas yang dilakukan oleh user. Misalnya tadi mematikan dan menghidupkan, di sini akan tercatat juga. Selanjutnya masuk ke bagian admin. Nah, di admin ini hanya beberapa user yang bisa menjadi admin. Misalnya saya sudah login sebagai Hydro Help. Saya merupakan admin tetap, tidak bisa dilakukan penghapusan. Namun bisa mengubah role untuk user yang lain. Yaitu admin juga punya kekuasaan untuk menghapus user. Dan juga di sini berfungsi untuk mengetahui status user. Kebetulan saya saja yang online. Nah, selain itu di bagian admin juga ada log aktivitas seperti di bagian monitoring tadi. Nah, sebelumnya user dari web ini dibagi menjadi 3 bahkan 4, diantaranya admin,
dan bisa punya kekuasaan untuk mengubah role dan juga menghapus user, dan juga membuka semua halaman. Dan member hanya bisa membuka halaman about dan juga landing page, dan guest atau register yang bisa membuka halaman landing page dan juga about us. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan